Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan nama Pitadik, yakni pembelajaran interaktif, teks pidato berbasis digital, dan kolaboratif melalui Google Classroom. Sebelum masuk pada intinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bilkis Nur Aliza Nugroho dengan NIM akhir 19, yang kedua Hasna Imah dengan NIM akhir 37, yang ketiga Karis Indiana dengan NIM akhir 45, yang keempat Silviana Nur Azizah dengan NIM akhir 75, dan yang terakhir Fania Puspadewi dengan NIM akhir 79. Masuk ke materi yang pertama, dibacakan oleh rekan saya Bilkis. Baik, masalah yang kami ambil sebagai dasar penyusunan produk ini adalah kurangnya penguasaan kosakata dan keterampilan baca pada kalangan siswa dalam materi teks pidato. Next. Tujuan program pembelajaran Pitadik yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pidato secara menyeluruh. Yang kedua, membantu siswa belajar secara mandiri maupun kelompok melalui pendekatan visual dan interaktif. Yang ketiga, membiasakan siswa menggunakan teknologi untuk tujuan edukatif. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi pidato. Yang kelima, mengembangkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas. Yang keenam, menjadi sarana evaluasi yang menyenangkan dengan kuis online. Materi selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Fania. Selanjutnya, untuk kelebihan programnya sendiri, yang pertama, desain visual menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, interaktif dan variatif. Yang ketiga, membantu pemahaman informasi secara bertahap, mulai dari pengertian, tujuan, jenis, struktur, hingga praktek membuat. Yang keempat, mengakomodasi berbagai gaya belajar. Selanjutnya, untuk kekurangan program pembelajaran Pitadik, yang pertama, tidak menyediakan fitur umpan balik lisan, sehingga siswa tidak dapat merekam atau mengirimkan contoh pidato secara langsung. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Yang ketiga, kurang fleksibel untuk gaya belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Silvi dan Karis. Berikut ini adalah tampilan Google Classroom untuk materi teks pidato. Yang pertama ada presensi kelas. Di sini siswa dapat mengisi presensi kehadiran yang sudah disediakan. Selanjutnya ada materi pembelajaran teks pidato berupa PPT interaktif. Yang pertama ada materi teks pidato. Ada pengertian pidato. Tujuan pidato. Macam-macam pidato. Struktur teks pidato. Dan juga cara membuat teks pidato. Selain materi, juga terdapat link YouTube berupa video pembelajaran materi teks pidato.
Setelah mempelajari materi, siswa dapat mengerjakan kuis. Untuk tampilan kuisnya seperti ini. Setelah mengerjakan kuis, siswa tugas individu berupa menulis teks pidato. Sebelum menulis, siswa mencari 3 kata dari puzzle di gambar ini untuk menentukan judul dari teks pidatonya. Siswa setelah mendapatkan 3 kata dan dikembangkan menjadi judul pidato, selanjutnya siswa menulis rancangan teks pidato di folder draft penulisan teks pidato. Draft penulisannya dapat dituliskan di Padlet. Dan untuk formatnya bisa dari petunjuk penulisan teks pidato, kita bisa melihat dari contoh dan setelah menulis draft dan juga setelah direvisi oleh guru, siswa menulis teks pidatonya di infografis yang menarik dan setelah itu bisa di-upload di sosial media seperti Instagram atau Twitter. Dan untuk pengumpulan tugasnya akan dilakukan di Google Document. Untuk link pengumpulan tugasnya seperti ini. Infografis teks pidatonya diupload ke link postingan dan juga bukti screenshot upload di sosial media. Juga terdapat ruang diskusi pembelajaran jika siswa mendapat kendala dalam mengerjakan ke Google Classroom. Mungkin itu tadi program dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan semuanya ingin mengucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.